Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Iqbar. Saya udah punya pacar, dan pacar saya adalah orang yang sangat ribet, teman-teman. Karena beberapa hari lalu saya nonton bola bareng pacar saya. Di tengah-tengah pertandingan pacar saya nanya, "Sayang, yang jahat yang mana?" Ribet. Masalahnya waktu itu kami lagi nonton Real Madrid lawan Barcelona, Kak. Kami nonton El Clasico, bukan nonton Avenger. Kalau nonton Avenger enak ya kan? Yang baik Iron Man, yang jahat Barcelona. Saya bilang ke pacar saya dengan nada yang baik dan sopan, "Sayang, kalau nonton bola itu tim mana aja yang kita dukung, bukan baik ataupun jahat." Saya bilang ke pacar saya, "Sayang, aku tuh fans Real Madrid, aku dukung yang baju putih." Pacar saya langsung ngomong, "Ya udah, aku dukung yang baju merah biru, aku dukung Barcelona." Si anjing tiba-tiba jadi decul, gitu. Ya Allah. Akhirnya saya tanya gitu, "Sayang, kenapa kamu dukung Barcelona? Kenapa kamu dukung yang baju merah sama yang baju biru?" Sumpah teman-teman, saya nggak ngerubah satupun kata dari kalimat pacar saya. Pacar saya ngomongnya kayak gini, "Embung ah, nu bodas hararide." Udah nggak ngerti bola, rasis. Terus pacar saya nanya, "Offside itu apa?" Biasalah cewek nggak tahu offside. Saya bilang offside adalah posisi pemain lebih depan daripada posisi seharusnya. Pacar saya langsung nyeletuk, "Oh, berarti imam pas sholat jamaah offside ya?" Saya bilang enggak, kecuali di sebelah imam hakim garis ya. Walaupun seperti itu teman-teman, saya sayang banget sama dia. Saya kenal dia karena kami satu jurusan. Kami sama-sama jurusan ilmu politik. Saya dan pacar saya udah pacaran selama 5 tahun teman-teman. Tapi karena kami jurusan ilmu politik, kami nyebutnya bukan 5 tahun, 1 periode jabatan. Lanjut tidaknya hubungan kami tergantung hasil pemilu. Tapi memang begitu adanya. Saya dan pacar saya selalu menggunakan istilah politik di setiap hubungan kami. Contoh, kalau pacar saya pengen jalan-jalan keluar kota atau kemana, saya ongkosin dia gitu. Tapi kami jurusan ilmu politik, nyebutnya bukan ongkos, tunjangan perjalanan. Dan ketika saya ngedate sama pacar saya, jalan berdua gitu, saya traktir, pacar saya makan gitu. Hitungannya bukan traktir, makan bergizi gratis. Bedanya pacar saya nggak keracunan doang tuh. Segitu aja teman-teman, nama saya Iqbar. Aduh, sorry Bar. Ya, perkenalkan, nama saya Sandi Ekek ya. Dan saya sudah menikah. Maaf ya Teh ya. Di sini ada yang menikah sesama jenis? Aman ya, aman. Saya teh belakangan ini lagi rutin ribut sama istri saya teh. Benar. Karena saya nggak suka aja kehidupan dia tuh udah terkontaminasi budaya Korea. Benar, dan dampak buruknya adalah di kamar kita tuh jadi penuh sama poster idola dia semua. Orang-orang sipit semua deh. Model Lee Min Ho, si Jungkook, Park Ji Sung, Liu Kang, Tong Sancong, dipakai ayah. Tapi yang jadi masalah besar adalah dia sampai tega naruh poster BTS di samping poster Wali Songo. Ini kan kasihannya si Jungkook diliatin sama Sunan Kalijaga. Gimana kalau sampai di Islam ke? Sama nahan anjing. Selamat malam Jabri Kopi Bar, boleh minta tepuk tangan buat kita semua. Kenalin, gue Dika Jonathan, dan bener gue Kristen. Agama yang sering dianggap salah sama beberapa orang, tapi nggak apa-apa, gue tetap bangga. Karena faktanya pemain bola terbaik saat ini agamanya juga Kristen. Ya, Subasa. Subasa Kristen teman-teman. Dia kalau lagi maghrib masih tetap main bola, nggak beri. Tapi kalau ditanya di film Subasa ada orang Islam nggak bang? Ada. Hyuga. Lihat, perhatiin, lengannya digulung. Itu bukan buat gaya-gayaan, ngambil wudhu. Sebangga itu gua sama Kristen. Bahkan orang Kristen, menurut gua ya, orang Kristen meninggalnya aja keren. Meninggalnya pakai jas rapi,
kayak mau sidang skripsi ya. Yang nanya mandor buka itu bukan malaikat tapi dosen penguji. Dan tata cara ibadah orang Kristen itu kalau mau ngelayat juga keren teman-teman. Karena cuma di Kristen yang bisa ngegabungin kematian dengan teknologi. Sumpah, beberapa waktu lalu teman gua meninggal, orang Kristen. Dan gua gak sempat ngelayat. Tapi untungnya ada yang ngirim gua link Zoom meeting. Ibadah tutup peti online. Anjir, keren banget kata gua. Canggih bener ini, bisa di streaming kayak Comika. Dan yang dapetin link itu gak bisa sembarangan orang teman-teman. Harus yang deket-deket aja. Takutnya apa? Chaos. Ada yang ngirim stiker api. Spoiler neraka bro. Dan yang paling keren menjadi orang Kristen kalau mati adalah peti matinya. Karena cuma di Kristen yang peti matinya bisa didekorasi. Bener, beberapa waktu yang lalu viral tuh almarhum Ricky Sihaan, gitarisnya Seringai, meninggal. Dan pas meninggal, teman-temannya kompak nempelin stiker-stiker di peti matinya. Sumpah gue ngeliat itu peti matinya udah gak kayak peti mati, kayak laptop anak Vicom. Gue curiga itu peti mati mereknya Lenovo. Teh orang teh Islam sih. Hukum loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin teman-teman, orang Ilham Boil, orang di Cililin. Sebelumnya orang mau minta maaf karena orang lamun stand up pakai bahasa Sunda. Karena orang terlancar pakai bahasa Indonesia. Wajar lah karena orang lembur di Cililin. Di itu mah bahasa Indonesia teh dijadikan ekskurs ya. Dan bener tadi cek MC, orang teh di Cililin cicing jeung akin ini urang. Nu teungeunana cicing jeung akin ini nyaeta akin ini urang teh tipikal kolot anu gaptek. Tapi gaptek teh ngariweukeun ka sararea gitu. Jika kemari nini urang anyar meuli kulkas. Tisaprak meuli kulkas nini urang tiba-tiba jadi jelema bageun. Someah mineng ngajak jelema random datang ka imah. Asli mang aya nu ngaliwat, "Ujang, ade nyimpang geulak." Mama gaduh cai es. Tisaprak boga kulkas, kabeh dahareun anu aya di imah diasupkeun kana kulkas. Batur makan daging, buah, ini aing mah sayur sop. Mending dina pendingin, ieu mah dina freezer. Eta kan ngariweuhkeun. Urang nu tadi nadeg dahar sayur sop diuyup jadi dilamut. Eta kari ini urang. Aki urang leuwih parah. Aki urang teh anyar dipangmelikeun HP ku anakna. HP nama HP cinit gitu, Nokia gitu. Tapi ketinggalina ku urang juga nu bungah aki urang teh. Nemongkeun ka urang, tahap abah boga HP anyar. Bahwa atuh mah syukur. Nemongkeun ka nini urang, tah maaf abah boga HP anyar. Cek nini urang, meuni sombong. Cek aki urang, meuni sirik. Cek urang, meuni katro. Terus aki urang teh hayang nelpon ka anakna anu jauh. Cek urang teh bah lamun hayang nelpon kudu milih heula pulsa. Sabaraha pulsa teh? Loba anu 10.000 anu 100.000. Ngadenge eta aki urang langsung cengkat nyokot dompet init ka dapur. Balik di dapur mau keresek. Kok aing ditanya, abah dek mana mau keresek? Dek beli pulsa 200.000-an. Ini urang nimbruk, naon abah sok nyanyahoanan keun wae da pulsa mah meunang ngawadahan ti dikuran aja. Terima kasih saya Boil. Perkenalkan nama saya Prani teman-teman. Benar kata MC, saya tuh mantan pendakwah. Hijrah ke stand up.
Alasan saya hijrah ke stand up, dakwah sepi job. Pas ke stand up, anjing lebih parah. Saking sepi job lah ya nya. Acara tahlilan yang kestara aya nu ngondang. Pan aing teh pindah teh ke stand up lain ka Persis cek aing teh. Tapi kira-kira orang di stand up gua karir. Orang harus pernah nyeun show di kabupaten. Awal mula yo, pas poster orang naik, anjing di medsos. Di lembur aing gujrut balik saka artis. Ih, cai teh. Nu nyeun kaget naon dulur aing jual minjem duit. Sukses we ya, namun geus bisa nyeun show. Alhamdulillah cai. Cik atuh suntik dana 20 juta weh anjing. Sumpah make weh. Aing dina hate anjing hayang ngomong kieu. Anjing eueuh suntik dana mah aya ge suntik mati edek. Sumpah, ku teu mikirna teh nah kabeungetan aing kitu nyakal duit 20 juta. Ku nyobahna ge aing saumur umur can pernah. Tapi da urang geus dipresent artis mah urang ulah kaget. Cai teh butuhna iraha. Mun bisa mah minggu-minggu ayeuna. Ucan aya cenah. Iraha tuh ayana. Kayak di kabaran mun aing butuh tumbal. Kalau nginjem tuh sih kan muja cai. Sok sambarangan. Aing ngajual tiket 25.000 di kabupaten ribu. Saya nginjem duit 20 juta make we goblok. Orang berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prani aing mah rada aneh ngaran teh Prani. Ngaran hareup maneh semnya. Ya aing lain fail. Tepuk tangan sekali lagi buat kelima peserta di kuarter ketiga. Dimulai dari Iqbar ya. Iqbar bagus tadi materinya. Tenang juga pembawaannya, tidak terbebani oleh peserta-peserta yang sebelumnya. Rapih juga penulisannya, pacaran dan politik gitunya tadi. Pacaran dan dianalogikan ke dalam politik. Itu kayaknya dibedahnya cukup dalam, jadi tiap beatnya, tiap punchline-nya lumayan kena tadi ya. Meskipun tawahnya nggak terlalu gede itu dibanding yang sebelum-sebelumnya, penampilan tadi, gigs, tapi ketenangan Iqbar yang patut diapresiasi. Dua tuh ya nak Frani jeung Ilham Boil penutupna agak kurang saeutik lah gitu. Amun ditutupna alus mah naon si penampilanna sempurna lah, sempurna. Kurang dikoreksi ku Agus Bantu. Assalamualaikum teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Stand Up Indo Bandung dan So Suci Season 5. Gokil. Teman-teman, perkenalkan nama saya Husen, dan benar saya itu belum move on ya. Saya udah 1 tahun pacaran sama mantan saya kemarin dan baru putus bulan Maret. Dan apa ya, efek saya setelah putus itu apa, jadi susah gitu saya hidup teman-teman, karena kehilangan sesuatu yang besar. Efeknya nggak main-main gitu. Saya di kayak kalian kalau misalnya kehilangan pulpen di rumah gitu mungkin. Ya udahlah, pulpen biasa aja kan, ini kan. Kalau kehilangan kulkas 2 pintu, anjing kulkas gitu kan. Sekian dari saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Regi dari Ranca Ekek. Ibu saya tuh udah meninggal, teman-teman boleh tepuk tangan.
semenjak ibu meninggal, saya tuh jadi dekat sama Nin. Tas ini teh usia anak anu 70 tahun ternyata masih hidup. Masih dagang maksudnya. Dagang gorengan, kopi, batu alikian sarta. Tas ini teh dagang di salah satu pabrik di Rancaekek, pabrik kuarang. Pabrik kuarang teh nubugana orang India. Direktur lagi si Bima. Kenapa hatiku cenat-cenat ada kamu? You know me, Soek. Saya sering disangka berusia 44 tahun, teman-teman. Padahal lebih. Saya 45 tahun. Di sini ada yang 45 tahun. Iya, tampaknya sejak pandemi beberapa tahun yang lalu tinggal saya yang tersisa, teman-teman. Ya. Saya 45 tahun dan saya single. Buat yang 45 tahun buat PDKT itu serba salah, teman-teman. Saya terakhir PDKT sama mahasiswi S1 tingkat akhir. Saya udah dibilang pedofil. Padahal kan nggak semua yang PDKT sama yang lebih muda itu pedofil ya, teman-teman. Kan bisa jadi predator ya. Teman-teman, saya 45 tahun dan saya sekarang sering lupa. Maaf, saya lupa lanjutannya. Sekian, terima kasih. Saya Fandi Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guntur dan saya seorang dosen ITB dan malam ini saya mau mengevaluasi panitia Sok Suci season 5. Gini. Masalahnya, pengumuman yang lolos pre-show itu dilakukan melalui telepon jam 10 malam. Saya sudah menikah, punya anak umur 3 tahun. Dan bikin tidur anak umur 3 tahun itu susah. Opsinya cuma 2, dibikin capek atau dibius, udah. Jam 10 tuh kayak saya dia tuh bener baru tidur. Gak lama HP saya nyala, mata anak ikut nyala, amarah istri menyala. Maksud saya tuh gak ada masalah dengan ditelepon. Masalahnya panitia nelponnya pakai gimmick. Saya nggak siap terima gimmick jam 10 malam, teman-teman. Gimmick panitia saya tuh kayak gini. Yang nelpon gini, ini bener Pak Guntur dosen teknik kimia? Betul. Kalau dosen kimia berarti harusnya tahu dong siapa penemu kimia. Saya yakin ini tebak-tebakan, karena anak stand up tidak seberpendidikan itu. Tapi kan saya dosen, ada amanah undang-undang bahwa saya harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan data sesuai dengan fakta. Maka saya jawab, kimia tidak pernah ditemukan. Kimia adalah sebuah konsep yang sudah ada sejak alam semesta pertama terbentuk melalui teori yang namanya Big Bang, yang merupakan nukleosintesis, merupakan gabungan antara fisi dan fusi, dan sudah dijalankan di dalam reaktor nuklir dan dijelaskan dalam teori relativitas Einstein. Catet, weh. Panitia yang nelpon saya diem, kemudian jawab salah. Dengar jawabannya. Jawabannya yang benar adalah band padi, karena ada liriknya. Kimia ku temukan. Apa perasaan kalian jam 10 malam denger jok kimia ku temukan? Saya kan nggak tahu siapa yang nelpon ya. Saya lihat kontaknya begitu itu, namanya adalah Eman Junot, ketua stand up Indo Bandung, ketua jokesnya kimia. Terus kalian bertanya kenapa nggak ada anak Bandung yang lolos Suci Kompas TV? Ya ketuanya Kompas kayak gitu. Setelah ditelepon nggak selesai, anak saya kan bangun, harus tidur lagi. Capek, jam 10 dia tidur jam 1. Itu pun dibius. Istri saya tuh sampai emosi kayak, tadi siapa yang nelpon teman stand up? Ih, nggak beretika ya. Dia saya bilang, gak usah diangkat harusnya tadi. Saya hampir gugur sebelum bertanding. Saingan saya itu bukan peserta lain, restu istri. Ini saya ditelepon
kapan pulang-pulang saya? Persetan kompetisi harmonitas rumah tangga. Masalahnya gini, yang terakhir ya, dia bilang ngapain sih stand up gak penting. Saya nggak setuju. Karena menurut saya ada wawasan baru yang saya temukan hanya di stand up, tidak ada di panggung pendidikan. Karena buktinya sekarang saya tahu siapa penemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong tangan dulu buat kita semua dong, waduh sekali. Ya, kenalin, nama saya Ajis teman-teman, dan saya tuh dari lahir tinggal sama nenek saya. Nenek saya tuh kelahiran tahun 1936 and still alive. Tadi ada yang ngebahas nenek juga, Regi teh katanya neneknya umurnya 71 tahun, nenek orang 88 tahun. Dek adukan hayu aja. Yo eksikeun anjing. Tapi aing ke sok rada kesel ka nenek orang karena nenek orang boga sifat nu pika keheuleun. Karena nenek orang homo sih. Asli. Nenek orang kamari-kamari meuli kompor listrik keur naon coba. Itu masalahnya anjir meuli kompor listrik sedangkan misalkan nyanggu wae ngejebret anjir. Brengsek. Ikolot rupa-rupa. Orang nanya ke nenek orang nek nah meuli kompor listrik sih meh gampang cenah nyeun cai. Astagfirullahaladzim. Nini kacau. Jam orang kan sok kadang teras isu gitu manehna teh tara masak gitu, orang ningali beli kompor listrik tara masak manehna. Karena misalkan sakalina masak sok teras isu. Sumpah aja. Orang keur basa eta request nya pangmasakeun sayur asemnya, oke, kurang diberi duitna. Tapi 2 jam kemudian kurang cek tudung saji, pas ditinggali sayur kangkung. Orang nanyakan kan ini orang nah jadi sayur kangkung kan request lagi sayur asem. Ah, sayur asem kewe antepkeun 3 minggu. Cenah bisa beda aja orang teh. Aneh wae bukan ini teh sumpah. Yang namanya harga kompor listrik kan lumayan mahal gitu nya. Orang ningali di nanti di marketplace 4,5 juta anjir. Sedangkan misalkan orang nginjem duit sok kadang-kadang hese. Orang nginjem kerbasi itu kerganti oli, nek nginjem lah 100 kerganti oli. Apa? Ingin berkebun? Pura-pura tuli aja. Goblek. Sekian dari saya, Aji. Assalamualaikum. Selamat malam Jabrix Kopi, boleh tepuk tangan buat yang masih bertahan sampai semalam ini, keren. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya kalau tidur suka ngorok teman-teman. Sampai teman saya nanya, Gung, sadar teh sih, maneh mun sare ngorok? Sadar teh sih? Itu sadar lah kan sare. Mun sadar mah aing mau ngorok aja futsal. Dan ngorok saya itu sengganggu itu teman-teman. Di rumah, saya suka tidur pagi-pagi. Suatu pagi ada yang bertamu. Tamunya nanya ke bapak saya karena dengar suara ngorok saya. Ih, Pak Ahmad, manuk anyar ya. Dan dengan santainya bapak saya ngejawab, lain manuk, anak bagong. Tapi kita sepakati, ngorok dan bau badan sama-sama ngeganggu, bener? Tapi kenapa treatmentnya beda? Orang bisa belak-belakan ke orang ngorok tapi nggak ke bau badan. Orang bau badan kan enak gitu kalau diomongin bisa cembuh gitu. Minimal pakai kaf gitu kan. Coba nu ngorok diomongin emang berharap apa sembuh? Pakai kaf. Anjing lain cager, seger ya. Terganggu juga kalau saya PDKT teman-teman. Zaman sekarang PDKT ngapain sih? Sleep call. Yang pernah sleep call ketiduran duluan. Bangun-bangun ada chat dari cewek itu. Semalam suara apa? Lain jawab, anak bagong. Bahkan kalau dulu saya waktu kerja juga agak kesulitan teman-teman. Teman-teman mungkin yang kerja butuh tiduran siang-siang nyari apa sih? Nyari sofa, nyari musola. Saya nggak bisa.
saya harus nyewa studio band. Saya pernah ngerental studio band sejam buat tidur siang. Baru tidur 5 menit udah dibangunin. Ah, maaf di sini nggak boleh bawain lagu metal, anjing. Dan kalau nginep di rumah temen itu saya nggak punya banyak pilihan, teman-teman. Pilihannya cuma tidur terakhir atau nggak tidur sama sekali. Karena pernah sekalinya ketiduran dijadiin konten jadi badot anjing. Dijadiin konten pas saya lagi tidur ngorok gitu. Tapi yang ibarat izin ke saya, Gung, tenang naonnya, orang nyiin konten jika kieu dalam keadaan sudah diupload. Dan udah ada yang ngomen, wih Mang Yadi RE king ye. Perasaan aing tengebul. Soalnya komen bawahnya lagi, wih Mang Yadi manuk anyar ya. Gitu aja, saya Agung, terima kasih. Yang pertama Hussein tadi sebetulnya tadi penampilannya bagus banget menurut saya mah, titik tawanya lumayan banyak, terus juga materinya juga bagus yang nge-explore nge-explore mantannya. Cuman catatan saya mah tadi kan nyebutin orang Karawang, ketika bilang orang Karawang teh nah tiba-tiba Karawang, oh pacarnya orang Karawang, harusnya disebutin dulu di awal biar si jokes buruhnya dapet. Terus yang coba dipresentasikan oleh Pak Guntur tadi itu adalah implementasi dari teknik-teknik stand up yang acap kali mereduksi komprehensif. Edwin, Fandi Bakri, lalu ada Farhan Jamil, Ajis, wah asup si Ajis. Pasti atuh. lalu ada Regi, Musik tegang atau musik tegang? terus ada Rima, Ada Rizka, Anja. ya dari semua yang naik ke atas panggung ini semua close mic. Jadi ada yang selamat, Satu lagi kurang. Oh, kurang satu lagi. Dia adalah Frani. Karena tadi ada penilaian yang under di donasinya. Coba saya absen dulu. Regi mana? Nah, Farhan Zam, Edwin, Rima, Ajis, Rizka, Fandi. Oh, ada Fandi. Dari kedelapan komika yang berada di atas panggung, hanya akan ada 3 yang melaju ke babak berikutnya. Untuk Regi, silakan maju ke depan. Maju ke depan, Regi. Angkat sebelah kaki Anda. Kaki kiri. Untuk Rizka, orang ya, Ingmar. Silakan maju juga Rizka. Angkat, tidak. Tidak. Rizka boleh bergeser ke sebelah mendekat lagi. Anda cocok. Selanjutnya silakan Farhan Jamil. Indonesia. Dari ketiga komik yang sudah saya panggil ke depan, tiga-tiganya akan saya suruh mundur lagi. Silakan. Tidak, sudah di depan gila anjir. Ya. Edwin. Nah, Edwin anjing. Salah, sorry. Edwin, kamu belum dipanggil.
ya pemirsa, untuk Farhan Jamil. Farhan Jamil. Baca kan ada nama. Menurut Gusman Sige, Anda mirip dirinya. Regi menurut Kamal Ocon, adukeun ini mana jeung ini si Aji. Rizka, menurut Aib Satpam, saya lupa. Dan dari 3 komika yang di depan ini hanya ada 1 orang yang selamat. Rizka, Regi, Farhan Jamil, kalian orang yang paling depan, tapi yang selamat hanya Farhan Jamil. sayang sekali Rizka dan Regi harus mengumus mimpinya untuk menjadi profesional. Ajis tenang dikit. Ajis tenang dikit. Ini. Baru dua. Sabar Ajis. Apa? Farhan Jamil, kata Nanda silakan turun. Karena Anda masuk ke show Suci season 5. Berikutnya saya ingin panggil, silakan maju ke depan untuk Rima dan Frani, juga Fandi Bakri. Rima, di antara 2 laki-laki di samping Anda, menurut Anda mana laki-laki dengan tingkat keperkasaan yang tinggi? Indonesia memilih, silakan. Rima. Serius. Fandi Bakri, Menurut Kamal Ocon, saya tidak berani komentar karena Anda senior. betul. Rima, Menurut Mang Aib Satham, Rima dan naunan Aimane. Frani, menurut Gusman Sige, Apakah nama depan Anda Sembrani. Ingat anjing lu keo. Dan dari 3 orang yang berada di depan ini hanya 1 orang yang maju ke babak show Suci season 5. Indonesia telah menentukan peserta yang akan melanjutkan ke babak spektakuler. Berikan selamat kepada Farhan Jamil sudah aman. Ya, sudah. Tapi ada yang menemani Farhan. Ya. Dia adalah selamat untuk Frani. Dengan catatan di spektakuler harap mulut agak dibuka ya. Ya. Dan sayang sekali berarti tandanya Rima dan Fandi Bakri harus pulang malam hari ini, tidak bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, di hadapan kalian ada jenglot dan pemiliknya, teman-teman. Yang sama-sama kayak ini tipis, jadi di antara hidup dan matinya ini dia. Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Pemirsa, di depan Anda sudah tersisa 2 sampah masyarakat. Ada Frani dan Ajis. Ada Edwin dan Ajis. Edwin, silakan maju 2 langkah ke depan. Karena bau pasti majuan dikit. Silakan. Ajis, geser kanan 2 langkah. Edwin, mundur setengah langkah. Dan Edwin berbalik badan lah. Serius. Ajis, rentangkan 2 tangan Anda. Pegang bahu Edwin. Dan katakan,
Mari kita pulang sama-sama. Karena Anda berdua gagal. Salah. Salah sebut Anda Pak Diki. Ulangi, ikuti saya aja. Ya. Kalau bola. Ikuti saya, Jis. Ya. Ajis sedih. Ya. Edwin. Mari kita sama-sama pulang ke rumah masing-masing. Tapi minggu depan Edwin datang lagi ke Sosuci season 5. Itu tandanya Jisrik harus pulang malam hari ini. Dan Edwin sangat tipis sekali. Ibaratkan bumi dan monyet tadi kata Rijade gitu. Untuk teman-teman yang gagal, jangan patah semangat. Tetap semangat karena masih ada kesempatan lain di luar sana. Silakan. Ini kenang-kenangan ini dipersembahkan oleh KAF. Jadi setidaknya kalaupun Anda gagal di sini, mungkin minggu depan Anda akan glowing